Baik, kembali saya menyapa saudara-saudara sekalian. Selamat bersahabat bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh beribadah pada hari Sabat ini di gereja Tuhan. Setelah sekian lama kita beribadah di rumah kita, di tempat kita masing-masing. Judul firman Tuhan kita pada hari Sabat ini adalah Firman Allah Penuntun Kehidupan. Ada banyak orang yang saat ini kebingungan. Ada banyak orang yang saat ini tidak tahu arah daripada kehidupan. Ada banyak orang juga merasa ragu-ragu akan masa depan daripada kehidupan. Tetapi pada hari Sabat ini saya ingin membukakan satu rahasia bahwa penuntun kehidupan kita tidak lain tidak bukan hanyalah firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah ini adalah obat bagi ketidakpastian dalam hidup kita. Firman Allah ini juga adalah obat bagi keraguan-keraguan, kekhawatiran kita akan kehidupan kita. Oleh karena itu, hari Sabat ini kita akan coba melihat bagaimana firman Allah kita dapat jadikan sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Di dalam buku kepercayaan Gereja Masyarakat hari yang ke-7 dituliskan seperti ini. Kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sabda Allah yang tersurat. Kita tahu bahwa firman Allah itu yaitu kitab suci. Kitab suci ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini semua ditulis oleh karena ilham ilahi yang diberikan kepada orang-orang kudus yang berbicara dan kemudian mereka menulis digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan di dalam kitab ini Allah menyampaikan kepada kita sebagai manusia pengetahuan tentang keselamatan. Kitab suci ini juga adalah pernyataan kehendak Allah. Kalau kita mencari tahu kemauan Allah kepada kita itu seperti apa, maka kita baca kitab suci ini. Lalu kitab suci ini juga merupakan standar tabiat dan ujian pengalaman. Jadi standar daripada kehidupan kekristenan kita bukanlah orang lain, tapi standar kehidupan kita adalah berasal daripada Alkitab ini. Alkitab ini juga berfungsi sebagai mengungkapkan kepada kita doktrin-doktrin yang berwenang dan catatan yang dipercaya akan perbuatan Allah dalam sejarah. Jadi lewat Alkitab kita juga belajar sejarah, tapi bukan hanya sembarang sejarah, tetapi sejarah daripada perbuatan-perbuatan Allah dari masa ke masa. Bagaimana Tuhan menuntun kehidupan daripada umat-umat. Menjadi pertanyaan kemudian bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita memahami akan kitab suci ini sebagai firman Allah. Bagaimana kita kemudian bisa memahami dengan mudah Alkitab ini atau kitab suci ini sebagai firman yang diberikan Allah kepada kita. Saya ingin membawa pemikiran saudara kepada 5 hal yang penting dalam rangka untuk kita memahami akan Alkitab ini sebagai firman Allah. Yang pertama adalah kita harus menerima ini sebagai pernyataan ilahi. Yang kedua adalah kita harus temukan fokus daripada kitab suci ini untuk apa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa Alkitab ini memiliki otoritas. Dan yang keempat, kita juga harus tahu bagaimana proses pengilhaman daripada kitab suci ini. Dan yang kelima, kita perlu mengerti bahwa Alkitab ini merupakan satu buku yang memiliki satu kesatuan yang utuh. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, firman Allah sebagai pernyataan ilahi. Apa maksudnya pernyataan? Pernyataan itu adalah sesuatu yang dinyatakan, sesuatu yang diberikan dari Allah kepada kita. Di sini kita dapat menemukan bahwa pernyataan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pernyataan umum dan yang kedua adalah pernyataan khusus. Apa yang dimaksud dengan pernyataan umum dari firman Allah ini? Mazmur 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah
dan cakrawala memberitakan pekerjaan Allah. Jadi yang dimaksud dengan pernyataan Allah, firman Allah ini secara umum adalah kita bisa melihat alam ciptaan Tuhan ini sebagai bentuk pernyataan Allah kepada kita. Ketika kita melihat pohon, ketika kita melihat langit, kita terima itu sebagai pernyataan umum Allah kepada kita bahwa Dia betul-betul mengasihi kita, menyediakan segala sesuatu di alam ini yang kita butuhkan dan boleh kita nikmati. Yang kedua, pernyataan secara khusus. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, firman Allah menyampaikan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi pernyataan khusus di sini daripada firman Allah ini adalah pernyataan tentang Allah yang benar. Pernyataan bahwa Allah itu memiliki kebenaran yang mutlak di dalam kehidupan. Dan Allah itu telah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat bagi kita. Itu adalah pernyataan khusus yang dapat kita temukan dari firman Allah ini. Lalu kemudian bagaimana dengan fokus daripada kitab suci? Seringkali ada orang yang tidak berhasil di dalam kehidupannya karena dia kurang fokus, atau dia tidak menemukan fokus apa yang harus dia kerjakan, ataupun terlalu banyak yang dikerjakan sehingga tidak tahu apa fokusnya daripada pekerjaan itu. Nah, Alkitab demikian juga. Alkitab punya fokus. Ada sesuatu yang dituju. Kalau kita memana, ada tujuan, ada titik tengah yang harus kita panah, dan kita harus arahkan itu semua ke sana. Nah, Alkitab juga punya fokus. Apa fokus dari Alkitab? Yesus Kristus adalah fokus dari Alkitab. Kalau ada orang bertanya apa fokus daripada Alkitab, jawabannya adalah Yesus Kristus adalah fokus daripada Alkitab. Dalam arti Alkitab ini menceritakan tentang apa? Yesus Kristus. Perjanjian Lama menyatakan anak Allah sebagai Mesias, menebus dunia. Perjanjian Baru menyatakan Dia sebagai Yesus Kristus, juru selamat. Setelah kita mengetahui fokus daripada Alkitab, yaitu Yesus Kristus, maka kemudian muncul pertanyaan, apakah buku ini layak untuk dipercaya? Apakah Alkitab, kitab suci yang kita akan jadikan penuntun di dalam kehidupan kita ini layak, dapat dipercaya? Nah, sesuatu yang bisa kita percaya adalah sesuatu yang harus memiliki otoritas. Apa itu otoritas? Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, otoritas itu memiliki 4 arti. Yang pertama, kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsi. Yang ketiga, arti dari otoritas atau wewenang. Yang keempat, arti dari otoritas membuat peraturan. Buku ini, Alkitab ini saya sebut tadi sebagai buku yang berotoritas. Berarti Alkitab ini bisa memerintah, mempunyai hak untuk memerintah kehidupan kita. Alkitab ini punya kuasa terhadap kehidupan kita. Alkitab ini punya wewenang terhadap kehidupan kita, untuk kita boleh jadikan sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Yesus sendiri selalu berkata, ada tertulis di dalam Matius 4 ayat 4, ayat 7, ayat 10, Lukas 20 ayat 17, ketika Yesus dicobai oleh iblis, dia selalu bilang ada tertulis. Dia selalu merujuk kepada Alkitab. Ada tertulis, maksudnya tertulis di perjanjian lama. Di zaman Yesus hidup, yang Alkitab itu adalah perjanjian lama yang dimaksud dengan Alkitab. Jadi Yesus selalu berkata ada tertulis ketika dicobai oleh iblis. Itu adalah pertahanan kokoh sekaligus menekankan otoritas tinggi dari kitab suci. Jadi ketika kita kembali kepada otoritas Alkitab, bukan hanya sebagai pertahanan diri kita terhadap serangan iblis,
tetapi juga menekankan bahwa otoritas daripada Alkitab ini layak untuk memerintah kehidupan kita. Demikianlah Tuhan dalam pribadi Roh Kudus juga menyatakan dirinya melalui kitab suci. Ia menulis kitab itu bukan dengan tangannya, melainkan dengan tangan orang lain. Kurang lebih ada 40 orang dalam kurun waktu lebih dari 1.500 tahun. Dan sejak Roh Kudus Allah mengilhami para penulis, maka Allah sendirilah yang menjadi pengarang. Jadi buku ini jelas, otoritasnya jelas bahwa Allah adalah pengarang daripada kitab suci dengan menggunakan tangan daripada orang-orang yang dipilih. Disebutkan ada kurang lebih 40 orang penulis. Disebutkan rentang waktu penulisan ada 1.500 tahun. Waktu yang cukup panjang, tapi semua dikendalikan oleh Allah. Ini yang membuat Alkitab ini memiliki otoritas. Lalu kemudian di dalam lagi bagaimana dengan pengilhamannya, bagaimana cara Tuhan memberikan referensi kepada 40 penulis ini dalam kurun waktu 1.500 tahun, lalu kemudian menghasilkan yang namanya Alkitab. Mari kita lihat 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Rupanya Alkitab ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah untuk menjadi faedah di dalam kehidupan kita. Berfaedah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita yang tidak benar, dan untuk mendidik iman kita untuk tetap bertumbuh di dalam kebenaran. Kata ilham, kata diilhamkan di dalam ayat tadi 2 Timotius 3:16 berasal dari kata aslinya bahasa Yunani, karena 2 Timotius itu ada di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini bahasa aslinya adalah bahasa Yunani, maka kata diilhamkan di dalam bahasa Yunani adalah theopneustos. Apa artinya? Secara harfiah itu sebenarnya berarti dihembuskan oleh Allah. Jadi diilhamkan itu artinya adalah dihembuskan oleh Allah, ya. Dihembuskan. Jadi firman Allah ini dihembuskan oleh Allah ke dalam pikiran manusia yang dipilihnya. Kemudian manusia itu yang 40 orang tadi, mereka mengekspresikan apa yang dihembuskan Allah di dalam pikiran mereka dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang kemudian menjadi kitab suci yang kita baca, kita pegang saat ini. Bagaimana proses pengilhamannya? Dihembuskan. Bagaimana proses menghembuskan itu? 2 Petrus 1:1 berkata, sebab tidak pernah dibuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Roh Kudus menjadi satu akun yang sangat penting dari konsep menghembuskan firman itu dari Allah kepada manusia yang dipilih Tuhan untuk menulis akan kitab. Bagaimana caranya? Kalau tadi kita sudah bisa melihat Roh Kudus mengilham, bagaimana caranya? Bagaimana metodenya? Di dalam Alkitab kita temukan ada 5 metode pengilhaman. Ada 5 cara pengilhaman dari Allah Roh Kudus kepada manusia yang menulis akan Alkitab. Yang pertama adalah metode penglihatan atau mimpi di dalam Bilangan 12 ayat 1. Yang kedua adalah metode Tuhan berbicara langsung dengan jelas. Tuhan bicara langsung, ajak ngomong langsung dengan jelas lalu orang itu menulis. Itu terdapat dalam 1 Samuel 9 ayat 15. Kemudian yang ketiga, ada penglihatan lewat pelambangan. Itu di kitab Zakaria 4. Jadi ada penglihatan, tapi penglihatan itu tidak jelas, tapi hanya bersifat pelambangan. Jadi kalau lambang itu harus diartikan. Kemudian metode yang keempat, Yohanes dan Paulus. Ini terjadi pada Yohanes dan Paulus. Mereka mendapatkan penglihatan, dan bukan hanya penglihatan, tapi ada petunjuk lisan.
Jadi ada petunjuk lisan. Selain mendapatkan penglihatan, ada juga petunjuk lisan. Oh, seperti ini ya. Itu tercatat dalam 2 Korintus 12 ayat 1-4 dan Wahyu 4 ayat 5. Lalu kemudian yang kelima, yang terakhir, metode pengilhamannya adalah seperti yang terjadi kepada Yeskiel. Dalam Yeskiel 8, Yeskiel mengamati peristiwa di tempat lain. Jadi Yeskiel menuliskan lewat pengamatannya peristiwa yang terjadi bukan di tempatnya tapi di tempat yang lain, yang kemudian dia tuliskan peristiwa. Dari metode-metode tadi yang kita sudah lihat bagaimana pengilhaman kitab suci, kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana dengan ketepatan? Bagaimana dengan akurasi dari tulisan-tulisan itu? Ini kan Alkitab akan menjadi penuntun kehidupan saya. Maka saya perlu tahu bagaimana akuratnya tulisan-tulisan ini, bagaimana ketepatannya dari tulisan-tulisan ini. Nah, di dalam buku kepercayaan Gereja Masjid Karya ke-7 halaman 18 dan 19 disebutkan seperti ini. Sebagaimana Yesus telah menjadi manusia dan diam di antara kita, Yohanes 1:14, begitu juga agar kita dapat memahami kebenaran, Alkitab telah diberikan dalam bahasa manusia. Pengilhaman kitab suci menjamin kelayakannya untuk dipercaya. Ketidaksesuaian persepsi seharusnya tidak mengikis keyakinan dalam kitab suci. Sering hal ini merupakan hasil dari persepsi kita yang kurang tepat ketimbang kesalahan yang sebenarnya. Jadi akurat sekali kitab suci ini. Kalau katanya seakan-akan ada yang salah, bukan Alkitab yang salah, tapi persepsi kita dalam menafsirkan Alkitab itu yang mungkin saja benar. Alkitab bukan hanya tepat, tetapi Alkitab adalah satu buku yang memiliki satu kesatuan. Kenapa satu buku satu kesatuan? Karena bayangkan 40 penulis, 1500 tahun penulisan, tapi tidak ada yang bertentangan karena sumbernya satu dari awal. Sehingga ini menjadi satu kesatuan. Pembacaan kitab suci yang dangkal akan menghasilkan pemahaman yang dangkal dari cara itu. Jadi jangan baca kitab suci dengan cara-cara yang dangkal. Bagaimana cara yang dangkal itu kita akan pelajari. Membaca dengan cara demikian, cara yang dangkal tadi, Alkitab hanya tampak seperti kumpulan cerita, khotbah dan sejarah. Jadi kalau kita baca kitab suci dengan cara yang dangkal, cara yang asal-asalan, maka Alkitab itu hanya menjadi buku cerita. Alkitab itu hanya menjadi buku sejarah. Alkitab itu seakan-akan menjadi khotbah bagi kita. Melainkan kita harus lakukan seperti ini supaya kita tidak membaca Alkitab dalam cara yang dangkal. Namun mereka yang terbuka terhadap penerangan Roh Allah, yang bersedia mencari kebenaran tersembunyi dengan kesabaran dan banyak berdoa, akan menemukan bahwa Alkitab membuktikan kesatuan yang mendasar dalam apa yang diajarkannya tentang prinsip-prinsip keselamatan. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita perlu membacanya dengan apa? Dengan pemikiran yang terbuka terhadap penerangan Roh Allah. Membaca Alkitab dengan kesabaran, membaca Alkitab dengan doa. Hanya dengan melakukan ketiga hal ini, maka kita terhindar membaca Alkitab dengan cara-cara yang damai. Meskipun ditulis oleh generasi yang terpisah, kebenaran perjanjian lama dan baru tetap tidak dapat dipisahkan. Keduanya tidak saling bertentangan. Kedua wasiat itu adalah satu, karena Tuhan adalah satu. Perjanjian lama melalui nubuatan dan simbol menyingkapkan Injil juru selamat yang akan datang. Perjanjian baru melalui kehidupan Yesus menyingkapkan juru selamat yang akan datang. Injil dalam penggenapan, keduanya mengungkapkan Tuhan yang sama. Perjanjian lama berfungsi sebagai landasan bagi yang baru. Ini memberikan kunci untuk membuka kunci yang baru, sementara kunci yang baru menjelaskan misteri yang lama. Jadi perjanjian lama dia menceritakan bagaimana nanti akan datang Mesias. Membuat perjanjian baru menceritakan bagaimana kedatangan daripada
Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai Mesias. Nah, ini satu kesatuan perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya ingin menutup khotbah saya pada siang hari ini dengan menceritakan dua kisah. Yang pertama berkaitan dengan Alkitab sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Dan kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang saya ceritakan ini. Karena kalau tidak ada mereka, mungkin Alkitab yang kita baca dalam bahasa Indonesia sekarang ini tidak ada. Yang pertama saya ingin bercerita tentang orang-orang Waldenses. Di dalam buku Kemenangan Akhir bab yang keempat, di sana diceritakan tentang kisah orang-orang Waldenses. Siapa orang-orang Waldenses? Orang-orang Waldenses adalah orang yang percaya Tuhan untuk menerima akan Alkitab di Eropa. Lalu kemudian bukan hanya menerima, tapi mereka memahami akan ajaran daripada Alkitab itu. Daripada keputusan mereka memahami ajaran Alkitab, mereka mengetahui Alkitab karena membaca, menekuni, mendalami. Mereka menemukan bahwa apa yang diajarkan di gereja pada waktu itu, gereja A, itu tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Sehingga gereja ini kemudian memburu orang-orang ini, dan orang-orang Waldenses ini harus lari ke pegunungan-pegunungan. Mereka masuk dari satu goa ke goa yang lain. Mereka berjalan dari satu tebing ke tebing yang lain. Mereka kekurangan bahan-bahan makanan karena bersembunyi dari buruan orang-orang yang tidak menyenangi akan penemuan mereka di dalam Alkitab. Waktu itu ditarik, sukar untuk ditemukan. Orang-orang Waldenses telah menyingkir ke pegunungan Alpen di daerah Swiss. Mereka hidup di sana. Orang-orang itu semua petani-petani setempat dengan menggunakan obor penerangan seadanya. Pendeta-pendeta mengajarkan anak-anak muda, anak-anak orang Waldenses untuk menjadi penghafal Alkitab. Lalu kemudian mereka dididik untuk menuliskan akan Alkitab itu. Jadi siang malam di goa, di penerangan yang seadanya, dengan menggunakan alat-alat tulis yang sederhana, mereka menghafal akan ayat-ayat Alkitab, pasal demi pasal, ayat demi ayat, dan mereka tulis. Lalu kemudian setelah ditulis, mereka kemudian mengutus orang mereka ke dalam goa, kemudian memperbanyak akan tulisan-tulisan mereka dalam bentuk manuskrip, lembaran-lembaran traktat, lalu dibagikan kepada orang-orang kota. Dan saudara tahu, Alkitab itu terjaga keasliannya, terjaga dan bisa tiba di tangan kita, dan kita bisa baca saat ini berkat jasa daripada orang-orang Waldenses. Kalau tidak ada orang-orang Waldenses yang membaca, menghafal, mengerti akan Alkitab, kalau mereka tulis Alkitab itu, mungkin saat ini tidak ada lagi Alkitab yang apa? Beredar-edar. Karena di waktu itu kita tahu bersama Alkitab itu ditarik lalu Ellen White di dalam Kemenangan Akhir halaman 62 menuliskan seperti ini. Para pemuda menerima pengajaran dari para pendeta mereka. Alkitab dijadikan mata pelajaran utama, sementara perhatian juga diberikan kepada cabang-cabang pengetahuan lainnya. Injil Matius dan Yohanes dihafalkan dengan tulisan para rasul lainnya. Mereka juga dipekerjakan untuk menyalin Alkitab. Sebagian naskah berisi seluruh Alkitab, sebagian lagi hanya berisi pilihan-pilihan singkat. Sebagian berisi keterangan Alkitab yang diberikan oleh mereka yang mampu menjelaskan Alkitab. Jadi bagaimana berjasanya orang-orang Waldenses terhadap kesinambungan Alkitab itu di zaman mereka dengan kita yang ada di zaman sekarang. Bagaimana mereka menjadi salah satu mata rantai penting dari kesinambungan Alkitab itu untuk kita bisa baca saat ini. Dengan sabar, dengan kerja keras yang tidak mengenal lelah, kadang-kadang di dalam gua-gua yang dalam dan gelap, di dalam tanah yang diterangi hanya oleh obor, Alkitab itu telah ditulis ayat demi ayat, pasal demi pasal. Demikianlah pekerjaan itu terus berjalan. Kehendak Allah yang telah dinyatakan itu terus
bersinar terus seperti emas. Ini adalah kisah daripada orang-orang Chaldeans yang kemudian menjadi penyambung lidah Tuhan untuk tetap menjaga akan Alkitab hingga kita bisa baca dan pelajari pada saat itu. Kisah yang kedua, saya baca dari buku Kitab yang Mengubah Bumi yang ditulis oleh seorang yang bernama Merrill Boyd. Disebutkan di sana satu kisah tentang bagaimana Alkitab bahasa Indonesia mula-mula. Jadi Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang mula-mula itu asalnya dari mana? Siapa yang melakukan penerjemahan itu pertama? Dan di tahun berapa? Nah, di dalam kitab yang Mengubah Bumi itu dituliskan seperti ini. Jadi rupanya penerjemahan Alkitab yang mula-mula ke dalam bahasa Indonesia itu dirintis lebih dahulu dengan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Kita tahu Indonesia ini adalah guna Melayu. Nah, di tahun 1629, nah ini cukup lama. Tahun 1629 ada seorang Belanda yang bernama A.C. Will. Dialah orang yang pertama yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Namun karena bahasa Melayu yang dia terjemahkan itu kelihatannya setelah beredar sukar untuk dipahami, maka kemudian ada seorang yang lain yang bernama Brouwerius. Dia kemudian menuliskan Alkitab di dalam bahasa Melayu dan dia terbitkan pada tahun 1668, tapi dalam bahasa Melayu Pasar. Artinya yang Will ini bahasanya itu agak tinggi, sukar dipahami. Lalu kemudian datang seorang yang bernama Brouwerius pada tahun 1668. Dia terbitkan Alkitab bahasa Melayu, bahasa persatuan Melayu dalam bahasa Melayu Pasar. Jadi orang-orang bisa pahami semua dengan mudah. Pada tahun 1733 datang Alkitab terjemahan Melayu yang lebih komplit. Tapi Alkitab ini hanya dipakai oleh orang tertentu. Alkitab ini disebut Alkitab Leideka. Ini Alkitab Melayu yang terkenal, bahasa Melayu yang terkenal. Dan itu dicetak, diterbitkan pada tahun 1733. Nah, di rentan waktu sebenarnya antara 1668 Alkitabnya Brouwerius sampai munculnya Alkitab Leideka di tahun 1733, sebenarnya ada satu Alkitab yang berhasil diterjemahkan dalam bahasa Melayu Maluku oleh seorang yang bernama Valentin. Tetapi Alkitab ini tidak diterbitkan, ditolak oleh penerbit. Tidak tahu alasannya apa, tapi kemudian naskahnya akhirnya hilang seiring dengan meninggalnya Valentin ini. Jadi Alkitab yang dikenal orang hanyalah Alkitab apa? Leideka. Ini Alkitab terjemahan bahasa Melayu. Lalu kemudian, karena semakin banyak orang Melayu yang ingin Alkitab dalam bahasa Melayu dan tertata dengan hati, maka ada seorang yang bernama W.A. Boyd pada tahun 1929. Dia menginisiatifkan untuk membentuk satu komisi yang dinamakan dengan namanya sendiri, yaitu Komisi Boyd, yang kemudian menyusun penerjemahan Alkitab dalam bahasa Melayu Persatuan. Dan mereka berhasil menyusun terjemahan Alkitab dengan rapi dalam bahasa Melayu Persatuan, tapi mereka hanya berhasil menerjemahkan perjanjian baru. Sementara perjanjian lama kemudian tetap menggunakan Alkitab Leideka. Jadi diterbitkanlah kemudian Alkitab yang kita sebut Alkitab versi perjanjian lama, terjemahan lama. Alkitab terjemahan lama itu diterbitkan pada tahun 1954. Pada tahun 1954 Alkitab terjemahan lama yang saat ini mungkin orang-orang tua masih punya, yang sebenarnya di dalam Alkitab terjemahan lama itu berisi dua versi penerjemahan. Perjanjian lama masih menggunakan Alkitab Leideka yang diterbitkan pada tahun 1733, dan perjanjian baru
memuat Alkitab Perjanjian Baru yang diterjemahkan oleh W.A. Bond. Itulah Alkitab yang kita dapat, yaitu Alkitab terjemahan baru. Bagaimana dengan Alkitab yang kita pegang saat ini? Dari Alkitab terjemahan baru itulah, terjemahan lama itulah, kemudian kita mendapatkan Alkitab bahasa Indonesia yang kita sekarang gunakan, yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi dari kisah ini, dari dua kisah ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntut umat Tuhan untuk tetap setia pada Tuhan lewat Alkitab. Keabsahan Alkitab dituntut dari sangat bersama untuk tetap setia. Dan ini boleh menjadi satu penerangan bagi kita bahwa mari pun kita menjadikan Alkitab ini sebagai penuntut di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang telah berhasil dengan menjadikan Alkitab sebagai penuntut kehidupan. Mari kita pun menjadikan Alkitab ini sebagai penuntut di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa kepada Yesus.